Emang aku mengingat luka itu, kan aku tulis itu kisahnya aku itu gimana dan bagaimana aku menguntai lukanya itu memang aku tulis dalam buku ini. Oke. Itu yang bikin sangat melelahkan, kurang tidur, gak nafsu makan. Tiap hari itu, pokoknya teman-teman terdekat aku tahu sih chaos yang aku nulis buku ini tuh mereka tahu gitu. Secapek itu. Iya. Kamu overthinking, Kak? Hai teman-teman semuanya, sama aku Liana Piliang dan Mila Ramadhani. hari ini kita cerah-cerah nih sis. Ungu lagi sis. Iya. Setelah sekian lama nggak pakai baju ungu nih kayaknya. Terakhir sama Ini Kak Coki Kak Coki Sitohang. Nah, berhubung ngobrol-ngobrol warna ungu sis. Apa tuh? Aku beli buku Apa ini? yang matching, asik gak tuh? Ini apa nih? Ini buku judulnya nih kayak Pastikan mewakili ikhlas. isi hatiku gitu. Oke. Pastikan ikhlasmu itu luas. Tentang apa Liana? Tentang hati. Oh, hati. Jadi ini aku dapat buku dari salah satu penulis, nama IG-nya itu Rela Pengen Nulis. Kalau di Instagram aku, kalau buat kata-kata galau tuh, nah dari Rela Pengen Nulis ini gitu. Jadi kayak baru launching buku langsung dapat bukunya. Berarti harus galau dulu. Pas lagi galau. Kita buka nggak sih? Tapi aku tuh jujur ya, aku pernah loh, maksudnya kalau di feed IG itu, iya sering muncul Rela Pengen Nulis itu. Apa jangan-jangan karena Liana nge-like? Kayaknya. aku buka ya, kita buka. Ada satu kata-kata yang memang harus. Oh ya? Iya. Aduh, kayak buku baru ini kayak. Sini. Coba. Beda ya kalau jarinya panjang gitu ya. Ya, jariku agak panjang nih. Wah, kita unboxing guys. Nah, pastikan berjuang sendiri, bangkit sendiri, sakit sendiri, hadapi masalah sendiri. Semuanya sendiri berarti. Sat banget. Wah, terima kasih sudah mau memperluas ikhlasmu itu. Ini ada Bersamaku. ada tanda tangan penulis. Kita sudah dapat tanda tangan penulisnya. Oke. Berarti ada penulis ya di sini? Aku ada dong. Kita buka random. Terus kita lihat kata-kata apa ya yang memang relate banget gak sih? Apa ya tuh? Coba bacain. Yang mau ini. Yang ini. Hidup itu belum jahat kalau kamu belum pernah difitnah sama teman sendiri. Pasti kan kamu bukan salah satu dari pelakunya ya. Ini korban, bukan pelaku. Kita korban guys. Sama satu lagi nih. Jujur, setiap selesai salat selalu ada doa yang aku selipkan untuk mereka yang sempat dekat denganku. Siapa? Ya itulah. Tapi kayaknya kita langsung ngundang penulisnya nggak sih untuk bincang buku follow ini. dulu lah Instagram Kasih Tahu Official. Iya, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share biar kita semakin semangat. YouTube channel kita ya, Dan Dikasih Tahu Official. Dan sis, ini tuh bisa didengarkan langsung di radio X Channel. Jadi yang lagi bawa mobil di perjalanan, kalian bisa dengerin Di 5 kota ya. Di 5 kota. Di mana aja? Jakarta, Bandung, Surabaya, Banten. Satu lagi apa ya? Bogor. Saking banyaknya ya. Oke, kita langsung undang narasumber kita. Kita kenalan dulu. Siapa sih beliau? Boleh. Yang siapa nih? Iya. Pakai pantun nggak nanti. Belum saya siapkan pantunnya. Tidak saya. Balik kalau aku jalan-jalan ke Purwakarta. Cakep. Jangan Nggak ada lupa lanjutnya. Beli tahu. Cakep. Kan mikir kan? Oke, langsung undang aja. Halo kakak. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih sudah hadir. Jauh loh. Jauh. Dari Kalau mana? sama aku deket. Dari mana? Cinere. Tapi aslinya Jauh ya? Ada tadi. Dari Padang. dari Padang. Wow. Tempat kita juga. Kita Orang juga Hawa. orang Hawa. Gitu. Kakak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. sehat. Hatinya gimana? Aman. Aman? Alhamdulillah aman. Aman ya, alhamdulillah. Aku kalau Gak ditanya lagi sakit. nggak lagi sakit.
Berarti ini udah sehat ya berarti ya? Iya, udah terilis ya di sini. Udah lewat lah, udah bertahun-tahun yang lalu lah itu. Udah tahun yang lalu, udah kita lupakan lah ya. Kita cari yang lebih bahagia lagi ya gitu. Teman-teman yang di rumah nih belum pada kenal nih siapa sih beliau ini gitu. Kakak boleh dong kenalan dulu nih sama teman-teman yang ada di rumah. Oke, halo. Saya Dita, saya seorang penulis dari Padang, lulusan S1 Akuntansi dari Andalas. Kebetulan saya sekarang sebagai content creator yang menyuarakan kesehatan mental, karena itu berdasarkan pengalaman pribadi sebenarnya. Merasa bahwa semelegakan itu bisa lepas dari toksik kehidupan. Jadi saya menulis buku sebagai peneman untuk teman-teman semuanya. Emang bener. Buat temen, berarti bener dong kalau Lina lagi galau temennya ini. Iya memang. Kayak hari-hari ini aku yang nemenin rela pengen nulis sih memang. Gitu. Karena relate banget dengan kehidupanku. Iya, benar. Berarti kan Kak Dita nih selain menulis buku juga content creator ya Kak Dita ya. Oke, menyuarakan kesehatan mental. Pentingnya ya menjaga kesehatan mental. Nah, itu Liana. Iya. Ini kayaknya lagi isu banget sih ya Kak Dita sekarang ini kan. Lagi Gen Z. Gen Z. Wah, Itu lebih psikolog. Kalau milenial kayaknya udah agak kuat nih. Iya. Kalau Kak Dita milenial berarti ya? Iya. Aku Gen Z, Oke. makanya ribet banget kan. Nah, berarti menulis ini bagi Kak Dita itu apa sih, Kak? Iya. Puncak healing tertinggi buat saya. Wow. kali katakan. Nggak bisa. Puncak Puncak healing healing tertinggi. Jadi Kak Dita itu healingnya menulis Iya. gitu. Karena benang kusut di kepala itu harus kita untai kan? Wah. Kalau Liana dia ngomong. Tapi kayak Kalau gitu. aku kan ngomong, kalau kakak ini langsung diterapkan. Jadi Jadi orang langsung nulis gitu ya. semua orang merasakan. Jadi sebenarnya rela pengen nulis itu aku bikin sebagai pengisi waktu luang. Jadi sebenarnya ini serba tidak sengaja. Jadi 2022 pertengahan mamaku sakit. Jadi dulu aku tuh kerja di Jakarta di Ben Hill gitu ya. Kebetulan aku anak perempuan satu-satunya, Iya. punya abang tapi nggak di Indonesia, di Jerman dia. Jadi dapat berita ibu sakit, otomatis harus pulang Ke ke Padang. Ya udahlah, nggak apa-apa deh. Maksudnya tuh resign dulu, nanti semuanya Mas yang cover. Katanya. Oke, saya terima ya. Cuman nggak ada kegiatan dong, Iya. ngapain gitu kan? Pada saat di Padang. Iya, pada saat di Padang gitu. Ya udah deh, maksudnya pernah sempat juga ke psikolog pas di Jakarta. Sempat ke psikolog pas di Jakarta. Ya udahlah, maksudnya mana tahu ini bisa membantu mereka yang merasa sendirian, kesepian, karena semakin hari setiap aku menulis rela pengen nulis itu banyak DM yang wah Masya Allah ya, maksudnya ternyata dunia itu sebegitu kejamnya. Banyak hal yang aku temukan, maksudnya tuh aku merasa dulu udah paling chaos hidupnya, ternyata ada lagi yang lebih parah daripada aku, dan itu kebanyakan dari perempuan. Perempuan ya, berarti perempuan. Kak Dita ya. Jahat banget sih laki-laki. Loh, Iya kan? perempuan sama perempuan juga ada loh, ya kan? Iya ya kan? Iya. Nah, buku Rela Pengen Nulis itu sebenarnya beraneka ragam isinya. Ada tentang keluarga, pertemanan, karir, menikah dulu kah atau nanti dulu aja. Kan perempuan banyak gitu ya. Banyak. Pertimbangannya di zaman yang sekarang ya, perempuan ini semakin pintar ya. Gak mungkin bergantung dari laki-laki, itu ada saya tulis di sana. Oke, tentang percintaan juga ada berarti ya? Percintaan Sedikit. sedikit tapi sebenarnya Rela Pengen Nulis itu yang aku pikir selama ini aku tuh sakit di hatinya itu karena patah hati, ternyata enggak. Oh ya? Iya, ternyata Jadi? enggak. Jadi memang kita sendiri yang, maksudnya ini panjang banget ya. Ya, Kalau aku it's okay. Waktu kita Maksudnya banyak. mungkin- kalau aku tarik ke belakang nih akan waduh. Karena ekspektasi bukan? Bukan. Jadi aku tuh bisa dibilang kalau kata orang broken home ya.
orang tua I see. berpisah. Tapi menurutku yang broken home itu yang seperti apa? Apakah orang tuanya berpisahkah atau di rumah itu dia tidak nyaman? Oke. Kalau aku menemukan rasa yang nyaman tuh malahan ketika ibu bapakku sudah tidak bersama-sama. Bukan berarti aku membenarkan perceraian ya, I see, I tapi see, I tapi maksudnya makin kesini, ketika aku tarik, ternyata permasalahan inti batin aku itu sakit itu ya di keluarga, memang. Yes. Dan itu tuh banyak banget. Ini mohon maaf ya, maksudnya aku kan tumbuh kembang tanpa peran bapak dari saat aku remaja sampai sekarang. Di Rela Pengen Nulis, ada beberapa fakta yang aku temukan bahwa ternyata mereka diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Itu Berarti- kan maksudnya, ya aku masih mensyukuri, maksudnya tuh ya dulu sempat merasakan kasih sayang bapak, lalu tiba-tiba ibu sama ayah berpisah, jadi hilang figurnya, itu masih bersyukur dalam tahap itu. Tapi coba bayangkan orang yang maksudnya ya dilecehkan oleh ayah kandungnya sendiri, ya di mana dia tempat berlindung dan mengadunya? Dan itu Kak Dita pernah menemukan itu, saya pernah yang curhat itu tentang hal itu. Dan nggak hanya satu orang ternyata. Wow. Coba deh. Berarti yang di kasus-kasus yang ada kita lihat jadi berita di nasional itu, dan itu lebih banyak juga dari Dan yang mereka kita temuin. menutup diri karena Yes, I know. takut, malu. Iya. Makanya maksudnya ya berjuang sendiri, bangkit sendiri. Ini buku aku tulis memang sebagai peneman sepi untuk mereka. Dan menulis buku ini pun juga sangat menguras energi aku. Karena aku harus menjemput luka lama aku lagi kan. Iya, betul. Aku harus menjelaskan per detail permasalahan aku yang ternyata relate juga dengan kehidupan saat ini. Ya nggak ada satupun orang yang ingin mengingat lukanya ya. Dan bahkan aku menemukan fakta juga bahwa beberapa bagian luka yang cukup mendalam itu ya sempat lupa. Ya. Sempat lupa dan tek gitu tuh kayak wah gitu. Maksudnya tuh ya terlepas dari apapun itu ya. Aku pun dulu juga bisa dibilang orang yang toksik. Maksudnya tuh ya kalau orang kebanyakan ya perempuan lah ya, clingy, manja. Maksudnya tuh sama pacar sendiri ya marah-marah nggak jelas. Ya cewek banget. Cewek banget lah ya. Dan itu tuh ya maksudnya aku sadari gitu. Ya banyak hal sih di buku ini aku tulis. Wah. Ternyata dari luka batin masa kecil menyebar kemana-mana. Dari segi pertemanan pun juga dari sangat berpengaruh. Inner child ya. Inner child. Dan perlu aku garis bawahi, yang bikin luka di batin itu malahan bukan perceraian orang tuanya, itu hanya pelengkap. Tapi Pembanding dengan abangku sendiri dari kecil sendiri. Jadi aku tuh awalnya 2 orang bersaudara sampai aku SMP, habis itu baru aku punya adik. Jadi memang dari kecil abang itu sangat akademisi. Wah, di sekolah itu dia selalu juara 1. pintar ya. Pintar, sementara aku cuman SD itu paling 10 besar. Aku tuh lebih suka hal-hal berkesenian. Sama. Belajar main gitar sendiri. Iya. Belajar main keyboard sendiri. Sama lagi. Sukanya juga olahraga. Maksudnya nggak belajar duduk di meja belajar Iya, dengan bukan buku, akademisi itu lah nggak ya, aku iya. banget gitu loh. Praktek lah berarti. Iya, Ke kesenian iya, memang. iya. Dan itu sering dibandingin, apalagi sepupu-sepupuku juga banyakan akademisi. Maksudnya ya mungkin saat itu ketidakpahaman mama aku ya, kamu kok nggak bisa mencontoh kakak-kakak kamu gitu. Kenapa kamu hanya nge-stuck di situ? Yang ternyata sebenarnya itu tuh melukai batin aku secara tidak langsung. Itu dari kecil berarti ya Kak Dita? Iya, karena ketika aku ke psikolog itu, jadi merasa apa ya? Sebelum aku ke psikolog, aku itu merasa bahwa ada yang salah sama diri aku. Aku tuh dulu kan kerja sebagai asisten bos ya, tapi maksudnya untuk ketemu bos aku aja aku takut. Jangankan ketemu bos, maksudnya tuh ketemu orang baru aku takut, merasa takut, Iya. merasa ini
apa yang salah ya, terus tangannya tiba-tiba berkeringat. Padahal Nah, untuk bertemu orang aja. iya. gitu ya. untuk ketemu orang aku nggak mau, lebih sukanya tuh di kamar. Itu kan sangat chaos ya, maksudnya Itu tuh masa-masa udah kerja padahal. Iya. Ya, ditanya. kan padahal maksudnya tuh nggak ada apa-apa gitu ya, emang kayak bekerja sehari-hari, lagi nyetir takut, lagi di depan PC aku takut. Wow. Oh ya? Sebegitu Anxiety nggak itu? Iya. Anxiety ya? Yang aku tahu ya secara Iya, ya, untuk ya. dari Iya, psikologis anxiety ya itu. Itu jadi kan merasa ada yang salah dengan dirinya sendiri. Makanya aku saat itu ke psikolog. Harus ke psikolog. Kadita. Jadi sebenarnya sinyal di badan kita itu kan udah ngasih tahu nih ada yang salah nih Iya. sama diri kamu gitu. Masa ya kamu akan seperti ini terus? Iya. Nggak nyaman dong. Itu kan perasaan yang tidak enak ya. Kayak emosinya dibikin naik turun. Dari yang tiba-tiba kayak apa ya? Aku tuh bisa senengnya segini, sedihnya segini, bisa sedihnya segini, senengnya segini. Dan itu kan perasaan yang nggak enak. Roller coaster. Iya. Emang badai kehidupan aku banget sih. Tapi memang kalau anxiety itu adekku aja juga gitu Kak Dita. Jadi kalau ketemu orang ya udah aja nggak betah, pengen pulang, pengen Iya. sampai segitunya. Iya. Sampai kalau dulu kerja gitu di salah satu perusahaan yang besar, dia kalau siang itu pulang. Iya. Untungnya Iya. memang bidangnya IT ya, maksudnya bisa WFH. Iya, dia bisa. Iya, kayak gitu itu loh. keuntungannya Iya, IT. keuntungannya iya. anak IT gitu sih. Cuma memang ya seperti itu tadi kan anxiety ya. Kalau Dan- yang nggak mengerti itu pasti aneh. Iya, Iya saya kan? pun Kok kayak gitu? Mm-mm. Nah, kalau yang mengerti itu pasti kita ya paham gitu loh. Memang nggak enak. jadi nggak seperti enak perasaan itu tuh, dan akhirnya saya memutuskan untuk ini kayaknya saya harus ke psikolog deh. Saya coba waktu itu datang ke psikolog, Itu bercerita. belum bikin buku itu ya? Belum, berarti? jauh. Tahun Itu berapa itu kira-kira Kak? 2022. 2022. Berarti 2 tahun yang lalu ya? Tahun yang lalu Iya, itu ya? iya, Baru-baru. baru banget gitu. Oh iya. Jadi datang ke psikolog. Jadi kan kalau ke psikolog tuh kan kita duduk di depan psikolog, beliau nanya, coba ada apa? Oke. Yang saya ingat waktu itu adalah ya permasalahan dengan mantan dong. Iya dong. Yang maksudnya Iya. yang paling ini Iya. ternyata pas di Merasa sakitnya itu Iya. kan karena putus-putus cinta, patah hati, ya manusiawi dong, iya kan? Gitu ya. Datang ke psikolog, cerita-cerita, terus psikolog aku bilang gini, kamu sadar nggak Dita, dari tadi itu permasalahan kamu tuh sebenarnya bukan karena patah hati, tapi karena emang dari kecil. Jadi memang kita tuh diajak untuk kembali ke masa kecil kita. Coba ceritakan kesakitan-kesakitan yang pernah kamu alami. Bahkan aku pun nggak sempat menceritakan aku dibanding-bandingkan tuh, nggak sempat. Malah aku sendiri yang menemukan. Jadi ada beberapa kali ya waktu itu aku ke psikolog, sekitar 4 kalian ada mungkin ya. Karena psikolog aku tuh bilang gini, ini kamu posisinya maksudnya sudah bisa saya ajak komunikasi 2 arah. Karena memang dulunya aku itu orang yang toksik, ketika patah hati aku berubah. Kenapa? Jadi ada 2 momen nih, patah hati dan saat itu ibu aku juga masuk rumah sakit karena ulah aku sendiri. Kok bisa? Jadi patah hati kan menyimpan rasa sedih, marah itu Iya. sendirian. Aku tipikal orang yang menyimpan sendirian. Ternyata meledaknya itu di mama aku. Oh, justru ke orang Wah, tua aku tuh ya? emosinya tuh dulu bener-bener apa ya, kayak wah semua barang tuh bisa aku pecahin. Uncontrol. Uncontrol banget. Wow. Meledak-ledak emosinya. Ketika marah. Ketika marah. Keren. Akhirnya saat itu ya memang ada tuh lemari kayak piring-piring antik di rumah. Aku balikkan. Wow. Oh ya? Langsung Dan itu after patah hati. iya, maksudnya itu akhirnya ada pencetusnya lah saat itu kenapa aku bisa marah sama mama aku. Apakah beliau waktu itu nanya soal apa ya? Aku juga lupa, tapi intinya ada pencetusnya yang buat kita tuh berdebat, ya aku tuh marah. Sangat marah dan ya setelah hal itu aku lakukan, pergi keluar rumah. Ya kalau Padang kan terkenal ya maksudnya itu dengan pantai, dengan senjanya, ya gitu-gitulah ya. Ya coba nenangin diri, naik motor keliling kota. Terus tiba-tiba dapat telepon Telepon dari om aku. Ke rumah sakit lah sekarang gitu.
kenapa gitu kan, mama masuk rumah sakit. Yang saat itu aku pikir ya, ini paling drama orang tua aja gitu kan. Ya Allah. Itu masih belum sadar tuh, maksudnya itu masih dalam kesombongannya Dita gitu. Iya. Habis itu datang ke rumah sakit, pas dilihat, wah itu bener-bener aku masih inget banget momennya, ngelihat dari kacanya ruang ICU itu mama aku juga, wah ini sebadan-badannya tuh udah pakai kayak Masuk kabel. ICU. Iya memang. Coba deh bayangin habis patah hati, masa harus kehilangan orang yang aku sayang lagi? Iya. Itu kan chaos banget Iya. ya. Langsung aku nyender ke dinding. Di sana aku langsung tek. Ini nggak mungkin sifat buruk ini akan dibawa seumur hidup. Berubahlah Dita. Jadi memang akunya yang menyadari saat itu harus berubah. Iya. This is wrong. Gitu Iya, ini ya, salah ini salah ini. Maksudnya itu nggak baik nih, emosi yang seperti ini dibawa. Ya, itu prosesnya panjang juga ya. Ada sesekali juga emosi. Nah, dari sana tuh pelan-pelan mulai memperbaiki diri, mulai kayak menghargai orang. Oh, kalau dulu Enggak ya. malu saya lihat diri saya dulu itu ya. Malu sekali. Maksudnya tuh ngomong kasar sama orang, nggak bisa menghargai, pokoknya nggak ada attitude-nya lah. Tapi maksudnya itu tidak merugikan orang lain yang dalam tanda kutip ya, gue nggak nipu orang, nggak apa orang gitu. Cuman ya kayak nggak bisa aja menghargai orang, emosian, ya emosian itu sangat-sangat emosian. Bahkan penyesalan terbesar aku ya ketika bercerita sama psikolog aku tuh kan, aku pernah beberapa kali kayak keras sama adik aku karena tidak punya sosok bapak, dan melihat bagaimana bapak aku itu dulunya mendidik abang juga sekeras itu. Aku merasa oke nih, main fisik sama adik oke, karena dia cowok dia harus keras, padahal ternyata itu kan salah. Iya, salah. Sangat salah. Keras sama adik itu kan salah. Iya, betul. Keras dan tegas itu dua hal berbeda. Keras itu ya lo kayak tidak memanusiakan dia sebagai manusia, tapi kalau tegas ya memang harus, karena dia memang harus ditegaskan sebagai laki-laki. Nah, berarti di titik mana gitu Kak Dita berpikir, wah saatnya aku harus nulis buku ini ya, apa nih, pastikan ikhlas. Iya, gitu. jadi memang setelah aku ke psikolog, itu masih denial itu sebenarnya. Denial apa nih? Ibunya kan bilang gini, sadar nggak sih kamu Dita, masalah kamu itu bersumbernya dari masa kecil kamu? Yang saat itu nggak mungkin dong, aku itu walaupun dengan orang tua yang berpisah, tapi papa itu selalu mengadakan apa yang aku mau. Mama itu selalu menuruti apa yang aku mau. Kenapa dari masa kecil, maksudnya tuh di sekolah pun juga tidak pernah dibully. Iya. Apa? Jadi apa? Ini Ya, enggak nih, ini karena dikasih patah hati denial nih gitu ya. ya. Sampai akhirnya kan itu belum selesai tuh, Iya. masalah sendiri. Puncak keduanya itu ketika aku udah di Padang malahan. Iya, dengan mengisi waktu yang kosong itu nulis, mencoba menguntai. Ternyata maksudnya itu dapat nih. Oh iya, dari kecil kan sering dibanding-bandingkan sama abang sendiri. Dari mulai yang menulis tadi itu. Iya. Jadi memang lukanya itu dari awal lagi. Aku jemput lagi diri aku di beberapa tahun yang lalu. Kakak nulisnya tahun? 2023. Oh, nulis tahun Oh, 2023 ya. itu berarti setiap motong tulisan yang kakak tulis itu di media sosial atau cuman di buku? Di media sosial. Oh, di yang langsung medsos. direla pengen nulis itu kakak. Karena awalnya nulisnya bukan yang diketik di Bukan. laptop. Bukan. Oh, oke. Jadi merasa kayak, tapi kan kalau yang sekarang ini kan postingannya tentang quotes ya. Iya. Kalau dulu itu emang di story aku, jadi awalnya bikin di personal akun Retnola Dita. Cuman di komen sama beberapa teman aku, lo ngapain sih nulis kayak gitu, kayak nggak ada kerjaan aja. Ada yang menjudge kayak gitu. Oke. Betul. Yang di titik dia aku sadar ya, dia aja belum selesai sama dirinya sendiri, ya udah gitu ya. Nggak perlu aku perpanjang That's the juga. point ya. Kamu sudah jadi apa sekarang? Iya kan? Sih, cuman maksudnya ya oke lah, maksudnya ini harus tetap keluar kan. Kalau enggak kan sakit kepala jadinya. Iya. Jadi aku bikin satu akun rela pengen nulis, itu Retnola Dita pengen nulis. Nulis saja, dan kok maksudnya ini Banyak ya? iya banyak yang kok kita sama ya. Ini beberapa ada yang ngomong Itu iya. motivasi. Iya. Jadi
semuanya. Jadi aku tuh healingnya ya nonton podcast juga healing buat aku. Iya kan? Iya, benar-benar. Menambah Iya, literasi iya, juga. iya, Literasi iya, kan dari betul. berbagai macam. Betul. Terus juga ya mendengarkan cerita orang. Betul. Jadi inspirasi untuk nulis gitu. Jadi yang cerita itu sebenarnya enggak kok, lo tuh worth it untuk bahagia. Ngapain lo? Kadang kan ada orang yang cerita, emang gue nggak pantas ya, emang gue Ada gini. sih Betul. orang yang berpikir kayak kenapa sih orang bisa tapi gue nggak bisa gitu. Kayak Iya. kayaknya orang bahagia banget hidupnya tapi kok gue kayak masih di sini aja gitu ya Ya, kayak. padahal juga kan kalau kita, maksudnya untuk anak muda ya, yang kalau kita punya kemampuan di bidang art gitu kan, nggak mesti sukses itu di bidang akademisi, itu sih sebetulnya. Iya kan, mungkin itu stigma zaman dulu nggak sih ya Kak Dita, yang aku lihat ya orang zaman dulu tuh, wah nih kalau di kampus bagus, juara 1 pasti akan sukses, padahal belum tentu. Nah, Mm-mm. dengan sering menonton podcast yang podcastnya pun relate dengan aku ya, Mm-mm. aku potong tapi untuk diri aku sendiri awalnya. Oh. Aku post ini reminder nih untuk diri gue sendiri gitu. Iya. Kira banyak yang kak kok kita sama, kok ini sama gitu. Makanya ya dengan berbagai macam ceritanya ya. Iya, itu kan banyak yang sama yang relate ceritanya dengan kakak. Terus kakak sering nonton kutipan-kutipan itu gitu. Dari banyaknya tulisan-tulisan itu melalui buku ini nih, pesan apa sih yang pengen kakak sampaikan di dalam buku ini untuk para pembaca? Akhirnya kan tercipta di buku nih dari tulisan itu. Apa yang pengen kakak sampaikan dalam buku? Belajar untuk melepaskan sih. Maksudnya dari awal dalam kondisi apapun itu ya. Iya. Dalam kondisi berteman, dalam kondisi memilih pasangan, dalam kondisi berkehidupan. Aku itu dulu kan ada ini tentang pertemanan. Jadi beberapa teman aku memang sangat aku didik dengan keras. Maksudnya ya maaf siapa ya saya gitu Iya, kan. iya. Tapi saat itu kan aku sebagai teman gak ingin ngeliat teman aku tuh kayak disakitin oleh pacarnya. Iya, kayak Kamila juga gitu. Dia nggak rela aku disakitin gitu. Toksik itu wah racun sih memang. Padahal teman aku tuh, mohon maaf ya, kuliah di prestasi. UI, Ya kan? dikuliahkan itu memang ya sebegitu apanya ya, orang tuanya kayak ya harapan I know. orang tua lah. Karena memang banyak sih hubungan yang toksik. Aku juga pernah sih, gitu. Tapi memang kita harus bisa keluar, Liana. Gitu. Yap. Gila sih itu sampai dibakar kayak gitu. Ada cowok-cowok yang toksik Niatnya tuh mungkin ada. tidak membakar ya, Iya, tapi niatnya tidak Beda membakar, enggak, Liana? tapi iya Mm-mm. nggak boleh dong, maksudnya tuh ya Betul. main-main dengan ya hal-hal Itu kayak udah gitu. over banget sih, over posesif, Hmm. protektif, seperti itu kan ya, Adita ya. Nah, coba deh, banyak hal yang ya bahkan ya aku tidak menyamakan luka ya, tapi teman deketku bilang, Dita nih aku pikir lo dulunya bakalan jadi orang gila sih, Dit. Karena masalah hidup lo tuh ada aja, dia bilang gitu. Tapi untungnya dengan lo nulis Untungnya buku nih, Bisa ditulis ya. wah gue salut sih dia bilang gitu. Ini semua intinya ini. ekspresikan. Iya, maksudnya kesakitan itu ternyata ya bisa jadi hal yang positif itu. Iya. Dan gak semua orang bisa loh kayak Nggak gini. bisa orang Kak keluar Dita. dari- Iya, nggak semua banyak kan orang- orang nggak semua denial orang- dan menutupi lukanya. Iya, dan kalau Kak Dita kan malah berkarya ini loh, Lena. Mm-mm. Wah, keren sih. Sebagian orang malah menjatuhkan orang lain gitu. Ya, pada akhirnya dia jadi ke orang lain ya. Orang Apa lain sih namanya? Ya. lampiasinya gitu. Aku nggak tahu ya apakah ini maksudnya relate dengan teman-teman semua, tapi ya di sini kan aku nulis paling aku dalami memang tentang keluarga karena itu sumber lukanya ya. Dan aku juga nulis kenapa orang tua aku berpisah ya karena perselingkuhan dan lain. Tapi perselingkuhan itu sebenarnya juga udah puncak sebenarnya. Puncak Iya. permasalahan, maksudnya dulu aku tahu papa tuh tidak gila perempuan. Tapi ternyata kita lupa ada part laki-laki itu bisa tergoda. Laki-laki itu tidak selalu menggoda, tapi dia tergoda. Iya. Nah, tergodanya itu karena apa? Karena kurang komunikasi. Yang aku lihat ya dari rumah tangga ibu bapakku, kurangnya komunikasi antara mama dan papa. Iya betul. Ya itu tadi kan Kak Dita bilang kalau kayaknya it's better kalau papa mama ini pisah, benar kan? Karena memang nggak semua pernikahan itu ya
ketika udah hancur kenapa harus dipertahankan, justru akan menyakiti anak kan kayak gitu ya Kak Dita ya. Dan itu pun sebenarnya yang dari aku pelajari melihat rumah tangga ibu dan bapak itu, papa itu kurang berperan dalam keluarga. Tapi tidak bisa disalahkan karena aku yang dari Padang, itu kan Padang tuh kayak gini ya, posisi laki-laki ya. Laki-laki harus diutamakan, laki-laki harus dihormati. Aku sangat ingat tuh, maksudnya mama tuh, jangan ganggu papa kan pulang kerja capek. Ya, betul. Terlalu apa ya? Jadi ya kapan perannya sebagai ayah itu ada? Padahal sebenarnya mungkin kalau ditanya saat itu dia fine aja, aku main sama dia. Kayak dibuat batasan gitu Iya, ya. jadi merasa kewajiban dia tuh di rumah nggak ada. Makanya lepas kontrol. Nah, nyapu aja nggak mau, nggak boleh. Nggak boleh, emang bener. I know. Aku Karena sama papaku Padang. Iya. Makan pun harus nunggu dia selesai baru kita Nah, itu yang juga aneh menurut aku. Ya. Maksudnya meja makan keluarga tuh ada, tapi kenapa ya aku sebagai anak harus nunggu papa dulu selesai makan baru aku makan? Aneh kan? Aneh. Culture mungkin itu kan. Iya, itulah. Gitu. Itu yang mungkin sekarang harus ya kesetaraan itu harus ada ya. Ya. Tapi bukan gara-gara ini terus kalian gak mau sama orang Padang ya? Nggak semuanya seperti itu. Sekarang mungkin udah mengikuti apa zaman ya. Iya. Tapi banyak masih kayak gitu. Ya, Kak, gimana cara kakak tuh mengekspresikan hal itu untuk menjadi buku gitu? Karena yang akhirnya ini bisa bermanfaat untuk banyak orang kan, buku ini kan. Jadi sebenarnya buku ini tuh aku tulis itu memang aku yang menjemput. Jadi ibarat kata aku yang nge-DM penerbitnya. Baca buku ya iseng-iseng ke Gramedia. Suka nih sama buku ini penerbitnya mana ya? Oh ini ternyata, ya udah DM. Dan alhamdulillah disambut baik sama mereka. Jogja ya tadi aku lihat. Iya. Dan ya dimudahkan alhamdulillahnya. Bahkan ketika mereka bahas tentang royalti dan lain-lainnya, aku mohon maksudnya untuk yang royalti dan lain-lain itu nantilah kita bahas. Yang penting buku ini tuh aku tuh pengennya tuh dibaca sama orang. Jadi mereka tuh ngerasa kalau mereka tuh nggak sendiri gitu loh. Kan nggak enak. Nggak semua orang mau cerita kan sama orang lain. Iya kan? Termasuk Liana kan? Iya. Merasa ada temennya ini dia kalau lagi galau. Iya. Benar sih. Iya, merasa kayak kadang yang aku takutkan kalau orang terus sendirian itu akan membahayakan dirinya sendiri. Kan pikiran kita ini secara alam bawah sadar membawa kita kemana-mana ya. Iya. Aku bahkan pernah di DM sama salah satu orang, Kak, aku nggak jadi bunuh diri gara-gara aku baca satu quotes kamu. Itu kan melegakan. Intinya tentang keluarga kan berbagai macam tuh. Quotes di Rela Pengen Nulis. Intinya tentang keluarga juga, dan itu juga obat healing buat aku. Wow, merasa kayak iya kan? bermanfaat banget yang kita tulis. Kayak tulisan kita dibaca sama orang yang ini dia udah chaos banget nih hidupnya, dan dia tuh bisa kayak udah mau bunuh diri nih kan. Nggak jadi, itu kan kayak semelegakan itu sih rasanya buat aku. Nah di sana tuh terpantik untuk kayak ini nggak bisa nih, kayaknya harus nulis buku deh. Makanya buku ini aku tulis tuh memang aku pengen berdampak baik lah untuk orang banyak lah. Karena ada sebagian orang yang pengen cerita tapi nggak berani, tadi salah satunya. Atau ada orang yang pengen cerita tapi nggak tahu tempat cerita. Sama yang ketiga, memang kalau mau cerita tuh takut orang yang ngeresponnya tuh nggak sesuai ekspektasi dia gitu. Jadi kayak ada beberapa yang memang melampiaskannya lewat status, story, baca buku atau pergi-pergi. Betul, healing. Apalagi kalau Kak Dita kan tadi puncak healingnya. Itu. Nulis ya Kak Dita ya. Nah, kalau tantangan terberat Kak Dita dalam menulis buku ini apa tuh? Kalau tantangan terberatnya memang gak ada satupun orang yang pengen mengingat luka lamanya ya. Itu berarti ya. Bahkan untuk aku aja itu yang soal mama masuk rumah sakit itu aku lupa. Bahkan aku mengingatnya ketika aku balik lagi ke masa kecil aku untai satu-satu. Dan itu kan kayak ini luka udah robek, udah dijahit, udah kering, terus aku robek lagi, itu kan sakitnya 2 kali lipat ya, berkali-kali lipat malahan. Karena aku nulis buku ini, karena harus nulis ini.
aku nulis buku ini tuh kurangnya tidur. Oh ya? Iya, paling jam 3 subuh baru tidur. Karena gelisah. Jam 3, jam 4 subuh baru Overthinking tidur. juga gak sih kayak itu nulis buku? Oh iyalah, karena harus Ini ada di deadline nggak Wak, pada saat nulis ini? Enggak. ini bukan soal deadline-nya menurutku. Jadi Tapi apa? lebih kayak mengingat luka lamanya. Wah. Overthinking Malah juga. jadi nggak bisa, ya itu tadi nggak bisa tidur Iya, karena ya. kan Nginget lagi. Iya, kita dipaksa. Mana ada orang yang pengen mengingat luka. Emang pengen Iya, mengingat luka. iya. Kalau bisa lupa ya. Trauma, ya Iya. kan jadi kayak. Jadi memang aku mengingat luka itu, kan aku tulis itu kisahnya aku itu gimana dan bagaimana aku menguntai lukanya itu memang aku tulis dalam buku ini. Oh, oke. Itu yang bikin sangat melelahkan, kurang tidur, gak nafsu makan. Tiap hari itu, pokoknya teman-teman terdekat aku tahu sih chaosnya aku nulis buku ini tuh mereka tahu gitu. Secapek itu. Iya. Karena overthinking Kak, bayangin aja ibaratnya kalau orang nulis skripsi aja tapi kayak semua beban apa semua udah ketumpuk udah gitu kan. Iya. Apalagi nih mengulik yang udah lama Luka itu ya. Padahal jurnal referensinya ada ya, kalau skripsi ya. Nah Iya. ini Oh, ini nggak ada. Ini nggak ada berdasarkan ya, referensinya berdasarkan pengalaman dong, ya kan. Tapi itu batin ya, capek batin. capek batin memang di sini. Tapi ini nih sering kali aku memang berniat untuk kayaknya berhenti deh. Tapi melihat bahwa enggak, ini memang harus terbit sih bukunya. Itu sih yang selalu nguatin. Enggak, lo harus bisa memberikan impact untuk orang. Walaupun sebenarnya aku tuh dulu kayak, gue siapa sih nulis buku gitu kan. Nah, tapi balik lagi banyak banget orang yang merasa sendirian itu banyak. Banyak. Dan aku pengen aku jadi teman mereka. Iya betul Rena. Karena ya itu tadi kadang orang yang udah udah di titik terendahnya mereka ingin bunuh diri ya belum tentu mereka mau ke psikolog loh. Ya kan? Iya. Dan nggak ada sekitar yang nemenin. Wah itu bahaya Liana. Merasa ke psikolog, ke psikiater. Kadang jawabannya psikolog juga gitu aja. Iya, Kan? Kadang wah itu emang harus didampingin, harus ada orang. Ya kayak gini-gini kan itu berguna banget loh Adita. Tapi Kalau lagi galau. Kalau menurut Kadita, cara untuk menyembuhkan mental kita menurut Kadita tuh gimana? Kalau aku sih ya prinsipnya itu tadi sih. Melepaskan dari awal sih. Maksudnya merasa bahwa apapun itu titipan. Ini sekarang lah coba kakak maksudnya tanya apa sih yang maksudnya yang kita punya sekarang itu ya, nyawa pun juga titipan kan Ya, apapun ya, don't expect too much lah ya, apalagi sama orang. juga titipan. Iya, aku di titik ini udah nggak berekspektasi akan apapun sih. Betul. Berat ya kalau terlalu berekspektasi tinggi sama Iyalah. orang. Oh nggak bisa. Kan kemarin aku cerita sama Liana kan. Liana jangan menggantungkan kebahagiaan kita sama orang lain. Jangan dong, jangan, Iya bahaya. masih. Makanya aku bilang nggak Jangan. bisa. Aku bilang even sama pasangan sendiri. Misalnya kalau aku udah punya suami Iya, kan. iya, Jadi iya. even sama suami pun ya jangan kita Jangan. expect kebahagiaan kita sama orang lain. Jangan. Even itu suami, apalagi sama orang lain kan. Gitu. Kita harus bisa membahagiakan diri kita sendiri. Gimana? Betul. Oh, jadi gue psikolognya nanti. Cukup sendirilah ya yang bisa membahagiakan diri. Iya, Ya. betul. Kayak mana Kak, keluarin kata-katanya buat motivasi. Terus juga kan di pertemanan ini kenapa aku tulis juga karena dari dulu tuh aku nggak pernah merasa teman aku tuh saingan aku. Ah Iya. iya. Tapi kenapa beberapa temanku yang dulu yang akhirnya aku cut off habis itu merasa aku itu saingannya. Iya. Poin. Itu aneh menurutku. Aku mencapai ini, lalu dia merasa cemburu. Kita Dia tuh, iya, iya. dia merasa kayak kok lo bisa kok gue enggak. Padahal ketika dia mencapai ini, aku malahan mensupport. Iya. Aneh kan? Aneh. Aduh. Iya aneh, memang beneran aneh. Iya. Ya, namanya juga mungkin mereka Karena pada saat mungkin Kaditanya masih biasa, ya mereka nggak merasa terancam. Iya. Makanya itu. sekarang teman aku sedikit alhamdulillahnya, tapi alhamdulillah juga berkualitas. Yes. intimate ya. Ya. Apa ini? Sekarang teman-teman kita berkualitas. Pokoknya cut off mereka yang memang menganggap kita tuh saingan, yang mau menjatuhkan kita, ya kan? Kalian tuh seharusnya rugi loh udah kayak gitu sama kita. Iya kan? Nah, kenapa aku juga menulis, ibaratnya gini kan, aku juga menulis tentang perselingkuhan papa ya sebenarnya. Oh ada di Wow. sini ya? Ada.
sebenarnya tujuannya tuh bukan aku menjelekkan papaku ya, tapi itu udah aku sayang sama beliau, cuman ini kan pengalaman aku aja yang aku tulis. Kebanyakan orang takutnya nanti berasumsi bahwa aku membenci beliau, aku marah sama beliau. Oh, masa-masa padahal itu bukan, ya udah ada masa-masa itu ada, tapi udah lewat. Udah berdamai lah. Makanya mungkin gimana ya, aku tuh tidak pernah membenarkan yang nama perselingkuhan. Maksudnya ini bukan gimana, walaupun aku perempuan umur 30, tapi dari dulu juga aku nggak pernah yang namanya selingkuh, karena aneh aja menurut aku. Aku nggak tahu ya. Cari satunya Itu- susah, ini selingkuh. Maksudnya kadang Capek loh, ya kan kayak gitu Iya. capek. apa yang dicari gitu. Iya. Kalau tidak bisa Mendingan berkomitmen, selesaikan Iya. dulu ya. kalau tidak bisa berkomitmen sama satu orang ya gak usah pacaran, bener nggak? Betul. Bener. Ini Lanjut udah banget. iya. Ini itu sih. Oke, kesel banget. Nah, nih aku mau nanya nih Kak Dita. Jadi kalau misalnya kita punya trauma di masa lalu nih tentang percintaan tadi ya, permasalahan percintaan, misalnya tadi di abusive kayak gitu kan, berarti kan kita punya rasa trauma untuk memulai hubungan yang baru Kak Dita. Oh, Nah, ini iya. menurut Kak Dita tuh solusinya gimana? Gitu. Kalau dari pengalaman aku sih, aku percaya bahwa di titik ini kan pengennya membangun rumah tangga ya. Aku sangat percaya cinta saja tidak cukup dalam membangun rumah tangga. Oh iya, jelas gitu. Jadi memang cara untuk memulai lagi hubungan dengan yang baru adalah kita tuh harus lihat juga apakah orang tersebut bisa menjadi partner hidup kita. Karena aku sangat yakin komunikasi itu penting. Coba deh bayangin Kak, kalau misalkan komunikasi dua arah itu tidak ada. Ya salah satu faktor ibu bapakku lah contohnya. Betul. Mama ketika ingin berbicara dengan papa tentang permasalahan sekolah aku, pendidikan aku, ya beliau cuman ya udahlah itu gampang lah, itu kan gimana Nggak ada penyelesaian. ya nggak ada penyelesaiannya. Jadi kita harus paham apakah ini, kalau aku perempuan, aku di titik ini melihat apakah laki-laki ini bisa menjadi ayah yang baik untuk anak-anakku kelak. Apakah dia bisa bertanggung jawab untuk hidupku dan keluargaku. Bertanggung jawab itu bukan berarti ya harus wah ya, karena aku juga nggak princess ya. Iya. Tapi setidaknya aku tidak kekurangan ketika saat aku bersama ibu bapakku dulu. Iya sih. Nggak harus yang wah, yang penting ya punya tujuan. Ya. Eh, Kalau ada banyak yang quotes itu ya, nah jadi kalau nikah itu isinya memang cuma ngobrol, Komunikasi. ngobrol sampai iya. tua. Ngobrol. Jadi Iya, harus iya. harus dapat temen yang memang komunikasinya bagus sih untuk partner itu ya tadi. Berarti ya untuk tadi apa Kak Dita? Kalau Iya, harus bisa misalkan kita trauma ya. iya, harus bisa kita trauma, maksudnya kalau pernah punya masa lalu dengan pasangan, ya itu bukan tentang hubungan asmaranya, tapi memang lo salah jatuh cinta aja sama orang yang emang yang dianya salah ya. aja. Iya. Dianya yang salah, bukan kitanya. Kita Iya, udah oke kan. iya, bukan tentang cintanya, itu memang personalitinya. Makanya belajar dong sebelum menikah tuh. Harus loh, ilmu parenting harus belajar. Harus. Kita kemarin udah konsultasi kan dengan jodohnya aja. Aduh. Iya. Tapi Kak, selama dalam nulis-nulis ini pernah nggak sih ada komentar pedas dari netizen? Oh, ada. Bahkan maksudnya dari temen sendiri ada. Ya Lo kayak hidup lo udah bener banget sih nulis buku. Ya balik lagi, kalau dulu mungkin aku bisa marah. Tapi kalau sekarang ya lo belum selesai sama diri lo sendiri, ya udahlah Iya, gitu. kayak gitu. Tapi sih, Capek. Gitu. Bukan berarti aku tuh orang yang lemah ya, tapi kayak ya kita sadar dia levelnya di bawah kita. Kenapa harus kita ladenin? Iya Gue kan? seneng banget kalau kata-kata kayak gini. Ya Allah. Memang bener sih. Iya kan? Capek, kitanya yang capek. Itu yang namanya narsistik gitu kata orang, itu dia. Ya, Nah, NPD ya. NPD. Yang kayak gitu Ya, kan. narcissistic Dia personality teriak-teriak kita disorder. tuh nggak dengar. Iya, iya. Ngomong sih lu. Kalau mau jelekin gue ke orang-orang ya udah, ya nggak usah. Yang Orang penting. yang paling kenal kita kan. Nah, Ngapain sih kita harus menjelaskan, orang yang udah tahu pasti Iya. nggak perlu penjelasan dari Iya. orang lain. iya, memang iya. Ya. Kalau memang orang yang benar-benar punya figur yang baik, pasti dia langsung konfirmasi ke kita. Emang ini beneran gitu? Baik, iya. gitu. Dan terkadang juga nggak butuh konfirmasi Nggak apapun. usah Gue tahu lo gimana ya udah. Iya. Paling yang toksik aja yang ikut. Iya, emang iya. Pengalaman. Dan berarti gini Kak Dita kan
kalau untuk nulis ini kan nggak gampang Kak Dita. Jujur aku juga pernah coba-coba mau nulis. Iya. Iya benar. Cuma ya nggak gampang gitu Kak Dita. Maksudnya kayak untuk rangkai kata-katanya gimana, terus untuk duduk nanti ke distract apa. Nah itu gimana tuh Kak Dita tuh dasarnya pengalaman. Dulu juga aku pernah berpikir seperti itu. Bahkan ya iseng, aku juga maksudnya sering ke Gramedia, sering ke toko buku gitu kan. Pengen deh kapan-kapan nulis, tapi gimana ya caranya gitu. Tapi makin kesini aku kayak ya merasa tulis aja apa yang kita rasain. Tulis dulu. Jangan pernah jadi nih ya, untuk siapapun yang pengen nulis ya, boleh. kalian jangan pernah jadi editor untuk diri pribadi. Jadi tulis aja, mau itu acak-acakan tulis aja. Nanti sisanya itu keputusannya akan diambil sama penerbitnya. Oh ini bisa nih, jadi nulis aja. Banyak-banyak baca buku, literasi memang bisa kita dapat dari mana aja, dari podcast, dari hal-hal yang lain. Tapi ya kalau untuk menulis tidak paham tentang tanda baca itu ya aneh. Otot pikiran kita juga harus kita tambah ya dengan rajin membaca. Berarti benar. Tulis aja dulu. Curhat aja dulu. Ya curhat aja dulu. Ini kan berdasarkan yang dicurhat juga kan. Pokoknya kalau misalnya pengen tentang skill nggak apa-apa, apa aja disampaikan gitu ya kayak. Tapi untuk orang cara menulis itu kan beda-beda caranya. Ada yang kayak dari media sosial seperti kakak atau lewat diary. Iya. Atau lewat Word dulu nih setiap hari dicicil-cicil. Yang mana yang paling mudah lah kira-kira ya kayak. Gitu. Masa dipersulit say. Dan aku pernah diketawain loh sama orang, lo kayak yang udah oke aja bercita-cita jadi penulis. Lihat saya sekarang. Sampai diundang di podcast loh. Jangan pernah berkomentar buruk sama orang. Oh iya betul. Kita nggak tahu orang Kita itu nggak kedepannya pernah tahu. akan jadi apa. Betul banget. Saya belajar itu sih. Jangan pernah merendahkan orang say ya. Pokoknya Betul banget. coba yang jadi terbaik aja setiap harinya. Evaluasi diri ya kayak. Dalam apapun itu. Kadang ada orang ya, maksudnya misalkan nih kakak bahagianya dengan menonton film misalkan. Terus orang bilang, lo buang-buang waktu lo. Abaikan aja. Kita yang tahu diri kita sendiri, kita yang tahu kapasitas diri kita. Ada loh kayak gitu. Aku nonton drakor kan kita mungkin healing gitu ini. Gue sih gak ada waktu ngapain kayak gitu. Iya kan, padahal kan kita juga ya seperti itulah ya. Ada yang orang bilang, apa sih Liana keluar-keluar terus dari rumah, gak pernah di rumah, kayak suka-suka gue. Emang iya. Duit gue, iya kan? Nah kalau pengen nulis buku juga, kayak aku nih, aku memang sebenarnya arah awalnya tuh aku tuh pengen tuh ke film. Tapi gimana ya caranya ke film ya? Sampai kayak, ini kayaknya sulit ya, tapi bisa sih ini kalau mungkin aku nulis duluan. Jadi memang aku sendiri tahu arahnya itu mau kemana. Dengan nulis buku juga ya harapannya bisa tahulah dunia film itu seperti apa. Karena aku hobi nonton film. Oke, tadi udah ngobrol tentang gimana sih mengatasi netizen misalnya. Nah, kalau ngobrol tentang bagaimana cara mengembangkan konflik yang supaya nih para pembaca nggak bosan, gimana Pak? Mengembangkan konflik. Untuk mengembangkan konflik misalnya kayak kan ada nih orang yang nonton itu terus tulisannya misalnya gitu. Atau kayak bosan nih, gimana biar nggak bosan baca tulisan kakak gitu? Biar nggak bosan baca cerita. Kan ada nih misalnya tulisannya tuh kayak tentang masalah-masalah terus misalnya konflik gitu. Gimana caranya biar si pembaca ini enggak merasa bosan? Itu tergantung pribadi masing-masing kali ya pembacanya itu. Karena kan maksudnya setiap orang juga punya alurnya. Kayak aku nih kan bukunya tentang self improvement. Ya otomatis followers aku pun aku paham ya punya masalah sama batinnya. Yang nulis novel pun juga pasti mereka menggemari novel tersebut. Iya kan. Betul. Jadi harapan aku ya maksudnya kalau untuk bosannya
ya insya Allah ya kayak permasalahan itu ada selalu ya. Iya, yang menurut sama diri kita Iya. gitu ya. Aku harap sih ya. Nggak bosan. Iya, karena permasalahan itu akan terus berkembang ya. Insya Allah aku pun juga mengusahakan untuk bisa menulis tentang mengikuti Yang perkembangan lain zaman ya. lah. Iya. Tapi dari tulisan ini ada rencana buat buku kedua lagi nanti. Kalau ini banyak yang minat, insya Allah ada buku kedua. Ini Ya. rilisnya kapan sih Kak? April. April baru baru banget. kemarin ya, Mei Juni. Iya. 2 months. Dan dikasih tahu guys. Nah, nanti kasih tahu, guys. Nah, berarti gini, Kadita nih, kalau ada anggapan orang kalau penulis itu seorang yang penyendiri, introvert, tuh Kadita setuju nggak kah atau gimana? Aku tuh tipikal apa ya? Kalau ya mungkin bisa dibilang kata orang ya semakin berumur temannya semakin sedikit. Iya kan? Tapi memang aku merasa ada di fase-fase itu sih. Kayak udah lama ngobrol sama orang di luar, ya pengennya di rumah dulu aja. Apakah itu nonton atau dengerin podcast juga, ya macam-macam lah. Tapi kalau untuk menyendiri, ya sejauh ini aku kalau sendiri pun nggak pernah merasa kesepian ya. Jadi ada kemungkinan juga. Kayak kalau orang nanya lo nggak kesepian, dia enggak sih, gue happy. Kadang yang aneh menurutku ya, orang bilang lo kemana-mana sendirian. Pernah sih ada yang ngomong lo kemana-mana sendirian, lo kayak apa ya, maksudnya tuh lo nggak niat untuk cari pasangan atau ya niat cari pasangan ya pasti ada, tapi ya nggak mungkin ya kita comot sana sini ya. Ya kita seleksi, cuman ya untuk sekarang aku menikmati sih kesendirian itu. Sebenarnya nggak ada masalah apa-apa sih. Bener sih, Betul. cuman kalau yang di rumah itu loh, aku pun ada aneh, kok bisa di rumah nggak kesepian? Aku sih ekstrovert. Karena yang kayak, extrovert. harus keluar gitu. Ya, Oh. es krim. Oh itu di very extrovert kalau ini. Super. Iya. Kalau aku kayaknya ambivert ya. Aku tuh kalau di rumah kalau Introvert misalnya nggak ada yang lah. ngubungin aku langsung stres, nggak bisa. Ini nggak bisa. Minimal aku harus nelpon orang atau beli jajan keluar walau sebentar. Dia keluar aja gitu. Berhubungan dengan orang deh. Berarti rata-rata penulis tuh sebenarnya introvert gitu. Enggak juga Kadita. enggak juga. Enggak juga ya berarti. Menurutku enggak juga ya. Masa ada yang extrovert mungkin biar cari Ada sumber temanku tulisan ada gitu juga ya. sih dia extrovert, nulis juga. Emang iya dari mana Kak tahu itu penulis? Maksudnya Dari pertanyaan kayaknya itu personal. mungkin maksudnya. personal ya. Iya. Tergantung orangnya. Tergantung gitu. orangnya. Tapi hampir kebanyakan. Karena kan mungkin butuh inspirasi aja kali kan. Suka Buat nulis kan tulisan. harus nggak bisa Tenang. iya harus tenang kan. Kakak kalau buat tulisan buku kayak gini atau apapun itu harus tempat yang tenang kah? Harus Coffee shop. Coffee shop. Aku bisa ya walaupun Ya coffee bisa. shopnya rame ya, Ya? tapi aku pengen sendiri duduk di coffee shop Iya betul. nulis. Iya, sambil dengerin lagu enggak? Kadang iya. Ya kadang kan ada yang namanya apa writer block ya kadang ya. Ya itu misalkan aku bisa juga dengan baca atau aku nonton YouTube atau nonton kan banyak ya Iya, media iya, sekarang iya. untuk menghilangkan rasa bosan itu ya. Tapi ketika aku bosan mendengarkan dan lain-lain juga aku lanjut nulis. Aku punya teman. Bisa loh dia kalau apa-apa tuh harus di rumah dikunci, yang penting ada makanan tapi pintu dikunci nggak boleh ada yang ganggu. Lucu. Itu aku juga bisa. Iya sih. Enggak, maksudnya di coffee shop juga aku bisa. Cuma maksudnya kalau untuk butuh konsentrasi yang tinggi, wow itu aku harus kunci pintu di kamar. Kalau aku sih terserah tempatnya di mana, yang penting sendirian aja. Iya, aku juga sendiri. Tapi kan lebih, aku enaknya banyak orang yang rame gitu. Biar kayak fokus gitu. Kadang cantik lagi ngerjain sesuatu. Cantik. Ya, bercanda. Tapi emang benar tuh. Tapi kakak udah berapa lama sih menjadi content creator itu kak? Sebenarnya balik lagi, Rela Pengen Nulis itu adanya sudah dari tahun 2020 pas pandemi. Kan sering di rumah itu ya. Kenapa semua yang kita tanya tuh pasti berawal dari pandemi ya? Iya, kebanyakan. Iya, Langsung punya sering ide. nonton podcast. Iya. Iya. Ini kayaknya relate deh. Misalnya kalau dulu kan mikirnya, gue siapa sih harus ngomong di depan kamera untuk menginspirasi orang? Iya kan aneh ya kalau dulu ya. Tapi kayaknya ya setelah banyak yang nge-DM seperti itu ya kayaknya ini harus deh gitu. Maksudnya aku harus muncul ke permukaan. Ya Rela Pengen Nulis. Kan orang banyak bilang, "Kak keren banget sih, kenapa bisa nulis gini?" Ya
kerennya itu kan juga ada lukanya juga sebelumnya, nggak ada yang sempurna kan. Kan Betul. kesempurnaan tuh nggak ada. Kadang kan orang ya itulah expect too much dengan sesuatu itu yang sebenarnya memakan dirinya sendiri. Ya, betul. Nggak boleh expect too much. Iya, sesempurnanya. Coba deh aku tanya, menurut kakak sempurna itu apa? Yang baik-baiknya saja kah atau ada baik dan buruknya? Ada baik dan buruknya. Iyalah, Kalau maksudnya yang baik banget kayak Kayak lucu nggak aja mungkin, gitu. kayak nggak mungkin ada juga yang Hid- baik-baik Iya. doang. Nggak ada. Tapi saling melengkapi lah minimal. Iya. hidup itu kan yin yang ya, Yes. hitam dan putih. Ya. Cuman kitanya harus memilih. Hitam kita itu untuk orang, jangan sampai merugikan orang lain. Udah itu aja. Kalau merugikannya untuk diri sendiri ya oke mungkin gitu. Kalau untuk merugikan orang lain jangan. Mikir-mikir lagi lah Iya. kalau untuk merugikan orang lain. Ya contoh Ya. sederhananya kan kadang ya kita sebagai perempuan ya kadang aku melihat juga banyak sekali perempuan di luar sana yang jadi apa ya, luka untuk perempuan lainnya. Padahal kan kita tahu sakitnya itu kayak gimana. Betul. Aku pun karena merasa melihat ya gimana ibuku dulu disakiti sama bapakku dengan perselingkuhan itu ya, malahan sama teman mama sendiri. Walaupun itu bawahannya papa ya, tapi kan dia berteman dengan mama, maksudnya nggak expect itu akan terjadi gitu loh. Ibaratnya itu orang terdekat. Iya gitu loh. Wow. Nah jangan sampai kita seperti itu. Kita merasa itu tuh nggak enak kan? Apa yang tidak enak sama diri kita yang diperlakukan oleh orang lain, itu jangan kita tularkan sama orang lain. Aku nggak setuju sih ada orang yang misalnya nih, kok kedapatan sama aku, teman aku selingkuh, kok lu selingkuh sih? Ya kan bapak gue juga dulunya selingkuh gitu loh. Ada Lah. orang yang normalisasi kayak gitu. Oh my God. Ya maksudnya secara alam bawah itu kan kayak traumanya dia, tapi menurutku itu nggak ada alasan seberapapun kita disakiti sama orang yang pernah nyakitin orang lain. Jahat banget sih kalau kayak gitu. Pembunuhan karakter juga masih kayak gitu. Iya lah, maksudnya membenarkan, maksudnya untuk balas dendam itu. Membenarkan kan jadinya ya. Kasihan korbannya, woi. Kalian nggak tahu mereka untuk sembuh tuh seberat apa, sesusah apa sembuh untuk dari luka tuh kan kak. Nggak boleh gitu ya. Please jadi orang yang baik. Gitu. Ya. Oke. Berarti konten creator dari tahun 2020 ya kak ya? Iya, awalnya dari Ya. potong-potongan YouTube, maksudnya ini keresahan-keresahan aku, terus ya, ya kesini ya harus berbicara sih Makin kayak. semangat nggak sih sekarang? Harus Oh dong. iya, harus lah. Itu Apalagi healing udah ada aku. hasilnya. Iya. Udah ada hasilnya kayak Iya. gini. Itu kayak kita ngobrol sama orang tuh, aku tuh ngerasa tenang loh. Nggak tahu kenapa, ya mungkin itu ya healing tertinggi ya, ngobrol, sharing is caring. Sharing. Kata orang ya. Betul. Pernah berekspektasi nggak punya buku ini? Oh enggak, untuk punya buku Iya, mimpi ada di mungkin Gramedia itu sama Enggak ya. sekali nggak ada. Bahkan ya itu tadi kan teman aku bilang, lu kayak yang bener Kayak aja lu, siapa iya lah aja." oke banget lu gitu nulis buku, tapi Sirik banget sih lu jadi orang. Udah jadi apa dia? Iya. nggak usah Aku lah nggak ya. pernah kayak gitu. Aku cuma bilang, ini banget sih, nggak boleh gitu. Gimana kak? Berarti ini sudah ada di Gramedia. Seluruh Indonesia udah. Seluruh Indonesia. Wah, tuh Wow. teman-teman tuh ya. Jadi kalau mau cari buku ini Betul. udah ada di Gramedia. Ya. Pokoknya nama bukunya itu Pastikan Ikhlasmu Itu Luas. Dari Retno Ladita, Rela Pengen Nulis. Kok namanya Rela Pengen Nulis? Retno Ladita Kan pengen nulis. nulis. Iya. Aduh, gue kira kayak si Kak Dita ini rela banget nih pengen nulis gitu. Ternyata Dari singkatan nama ya. Bisa Iya, ya, bisa ya kayak gitu nemuin kayak gitu ya. Bisa inisiatif banget nih namanya nih, keren banget nih Rela Pengen Nulis. Ya ini dulu lah, follow juga kan nanti Oh, ada Instagramnya. Instagramnya apa kak? IG-nya. Instagramnya ada Rela Pengen Nulis. Dan Instagram kakak Retno Ladita. Retno Ladita. Mantap. Gimana sis? Lanjut sis. Lanjut. Oke, ini ada pertanyaan lagi kak. Hal terindah apa sih yang Kak Dita rasakan menjadi seorang penulis? Hal yang terindah coba deh. Kalau yang terindah itu ya merasa tenang. Aku di titik ini udah nggak pengen lagi bahagia, pengennya Wow. tenang. tenang. Kenapa? Ternyata rasa tenang itu Mahal. lebih mahal daripada rasa apapun itu. Nggak bisa dibayar iya, loh sama uang. kalau kita pengen bahagia berarti nggak tahu lah ya, ini
pinter-pinternya aku aja ya. Kalau aku ingin bahagia tuh kayaknya aku menjatuhkan ekspektasi tinggi. Oke. Jadi aku pengennya ya udah tenang. Makanya dari awal kan aku bilang tadi belajar untuk melepaskan. Kayak misalkan kakak nih udah menikah. Yeah. Belajar untuk bahwa iya suami saya itu punya sang pencipta gitu. Maksudnya tidak punya saya gitu. Ya udah gitu, udah dilepaskan. Ya bukan berarti kayak dilepaskan gitu aja enggak ya, tapi belajar untuk kayak tidak memiliki seutuhnya. Betul. That's right. Itu betul. Itu betul Bahaya itu kalau kita memaksakan iya, untuk memiliki betul. sesuatu. Karena kan kita nggak tahu diambilnya karena apa kan. Gitu. Betul. Siap. Untung saat ini aku belum ada yang aku genggam. Oke, ini berarti terakhir nih Kak Dita nih. Pesan dan motivasi untuk anak muda Kak Dita yang mungkin ya mau memulai karir sebagai penulis. Nah, boleh Kak Dita. Pesannya untuk anak-anak muda yang pengen jadi penulis, ya kalian harus banyak membaca, banyak mendengarkan, karena untuk menulis pun otot pikirannya itu harus ditambah setiap harinya. Tidak cukup hanya dengan mendengarkan, tidak cukup hanya dengan membaca saja. Jadi memang dua-duanya harus seimbang. Membaca ya, betul, banyak referensi ya. Karena ya menurutku ya, orang-orang di Indonesia ini anehnya sangat kurang membaca. Misalkan ya aku konten kreator, Kak beli bukunya di mana? Itu contoh sederhananya. Padahal aku udah nulis. Aku udah nulis, sudah tersedia di Gramedia seluruh Indonesia dan sudah ada di toko online. Aku udah nulis itu. Tapi nggak dibaca. Mereka lebih visual. Anak-anak sekarang tuh lebih visual video, ya visual lah, audio visual lah ya. Kalau baca itu kurang banget. Ya pokoknya intinya ini buat video, ini guys belinya di sini ya. Mungkin itu paham ya, nggak bakal nanya lagi. Tapi kalau ditulis kayak gitu kayak nah gimana kalau mau jadi penulis nggak pengen membaca? Itu kan aneh kan? Aneh sih memang. Sama ini aku suka nih kata-kata yang kakak bilang tadi berbicara tentang tenang. Salah satu hal yang membuatmu tenang adalah ketika kamu berdoa, bukan lagi meminta diberikan kebahagiaan setiap saat, melainkan hati yang tenang dan mampu untuk menerima segala sesuatu yang sudah ditakdirkan. Kelas. Tepuk tangan boy. Keren. Jadi kayak aku baca buku ini sekilas, berarti aku kayak berpikir nih, siapapun yang datang kemudian nanti gitu, aku nggak terlalu berekspektasi tinggi. Yang pastinya aku kayak saling menerima nanti, misalnya udah aku berkomitmen, oke, kita perjanjian di atas hitam putih. Dan sebelum ditutup ya, buku ini memang diperuntukkan dari umur 13 tahun sampai 35 tahun. 13 sampai 35 iya, tahun? Itu kenapa? memang karena berbagai macam konflik itu tadi di dalamnya. Ada tentang parentingnya, ada tentang bagaimana aku dari point of view sebagai anak, ada tentang bagaimana aku menjalani kehidupan sebagai anak, yaitu dengan berteman dan lain-lain sebagainya. Jadi ya aku harap ini maksudnya awal yang baik untuk siapapun yang ingin berubah lah menjadi lebih baik. Setiap manusia pasti berubah setiap harinya, tapi lebih baik kita memilih untuk menjadi lebih baik. Jangan jadi lebih buruk. Setiap harinya ya. Mantap. Ini kayak aku pasti akan rekomendasiin sih. Iya. Kakak Lina pengen nih kakak pegang buku ini, ajak teman-teman untuk beli buku. Oh ya, untuk siapapun kalian di luar sana yang sedang merasa sendirian, merasa tidak punya teman, merasa apapun masalah itu diselesaikan dengan sendiri, ya aku harap kalian baca buku ini. Semoga bisa jadi peneman di saat sepinya. Terima kasih. Luar biasa. Kalian mau baca nanti? Ada yang kesepian nggak? Ada yang kesepian? Ada yang jomblo? Ada yang mau? Itu yang megang. Iya. Iseng ya. Dah teman-teman, makasih banyak udah nonton podcast kita hari ini bersama Kak Dita. Nah, kita hari ini dapat buku nih yang bisa nanti menemani cerita-cerita kita ya untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Betul. Dan teman-teman yang di rumah juga harus punya buku ini ya. Harus banget Beli bisa di beli Gramet ya? di Gramet, di toko online marketplace juga sudah ada. Nggak ada. Oh ya, di marketplace ada ya? Nggak ada alasan untuk nggak beli ya berarti Betul. ya. Jadi
teman-teman dari podcast hari ini aku tuh merasa bersyukur banget bisa ketemu Kak Dita. Ya, Ternyata sama-sama. kita satu kampung juga ya kan. Semoga silaturahminya nggak hanya sampai di sini aja. Teman-teman yang di rumah juga bisa follow Instagramnya Kak Dita. Ya. Follow juga Instagram kita ada di bawah ini dan juga jangan lupa subscribe biar kita kedepannya makin semangat nih ngundang narasumber-narasumber Yang keren-keren ya. Iya, yang keren-keren pastinya yang menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. Ya enggak Kak Nils, ya enggak Kak gitu. Oke, sampai Oke. di sini aja kita podcastnya hari ini. Makasih teman-teman, sampai ketemu di next episode. Thank you. Makasih. Makasih Kak banyak Dita. ya.